Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Magdalena Septia Prihana, selaku mahasiswa S1 Akuntansi semester 4 Universitas Setiabudi Surakarta, bersama rekan saya Sheila Nanda Oktavia dan Erlingga Lauli, akan mempresentasikan terkait materi akuntansi pajak, yaitu aset tak berwujud. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian aset tak berwujud menurut PSAK nomor 19 revisi 2010 menyatakan aset tak berwujud atau intangible asset adalah aset tidak lancar atau non-current asset dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. Yang selanjutnya ada penggolongan aset tak berwujud dan perlakuan akuntansinya. Tujuan dari PSAK 19 revisi 2010 yaitu untuk menentukan perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lain. PSAK lain telah mengatur jenis aset tak berwujud. Sebagai konsekuensinya, entitas bukan dengan menerapkan PSAK nomor 19. Sebagai contohnya, penerapan ini tidak diterapkan untuk yang pertama, aset tak berwujud yang memiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal yang tercantum dalam PSAK nomor 14 revisi 2008 yaitu persediaan dan PSAK nomor 34 tentang akuntansi kontrak konstruksi. Yang selanjutnya ada sewa dalam ruang lingkup yang tercantum dalam PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa. Dan selanjutnya, aset yang timbul dari imbalan kerja yang tercantum dalam PSAK nomor 24 tentang imbalan kerja. Yang selanjutnya, aset keuangan yang didefinisikan dalam PSAK nomor 55 revisi 2006 tentang instrumen keuangan. Yang selanjutnya, goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis yang tercantum dalam PSAK nomor 22 revisi 2010 yaitu kombinasi bisnis. Dan selanjutnya, biaya akuisisi yang ditangguhkan dan aset tak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penjamin berdasarkan kontrak asuransi dalam PSAK nomor 38 dan PSAK nomor 36. Yang terakhir, aset tak berwujud tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan yang termasuk pengertian aset tak berwujud. Yang pertama ada hak paten. Hak paten merupakan suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan hal untuk menjual, membuat, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu, umumnya selama 17 tahun. Yang kedua ada hak cipta, atau yang biasa disebut copyright. Merupakan suatu hak yang diberikan kepada seorang pengarang atau pencipta untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil ciptaannya, umumnya ditetapkan 28 tahun. Pencatatan atas hak cipta di neraca sesuai dengan harga perolehan yang terdiri atas semua biaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada merek dagang atau biasa disebut trademark. Didaftarkan terlebih dahulu dan dilindungi oleh undang-undang yang penggunaannya tidak terbatas. Cara memperoleh merek dagang ini dapat dengan pembelian atau dibuat sendiri. Yang keempat ada waralaba atau biasa disebut franchise. Merupakan hak yang diberikan oleh pihak tertentu atau franchisor kepada pihak lain atas penggunaan fasilitas yang dimiliki franchisor. Yang selanjutnya ada leasehold. Bentuk leasehold merupakan hak dari penyewa untuk menggunakan aset tetap dalam perjanjian sewa-menyewa. Yang selanjutnya ada goodwill. Goodwill adalah aset tak berwujud yang tidak dapat didefinisikan secara khusus. Bahasan dari akuntansi komersial, goodwill sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau rate of return atau kondisi normal sebagai akibat adanya faktor tertentu yang mendukung. Misalnya, letak perusahaan, nama yang dikenali masyarakat pada umumnya, dan lain sebagainya. Goodwill dicatat ketika terjadi yang pertama pembelian, yang kedua merger, reorganisasi, perubahan bentuk usaha, dan perubahan kepemilikan. Yang selanjutnya variabel yang menentukan dalam perhitungan goodwill antara lain yang pertama rate of return atau proyeksi laba yang dapat dihasilkan di masa yang akan datang. Yang kedua nilai aset di luar goodwill.
Penetapan besarnya goodwill dapat digunakan ada dua cara, yaitu yang pertama, kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata atau capitalization of average income. Yang kedua ada kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata atau capitalization of average excess income. Yang selanjutnya ada contoh perhitungannya. PT Adiluhung memperoleh laba bersih atau tidak termasuk laba luar biasa dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Di sini dijelaskan tahun 2010 itu ada 125 juta. Tahun 2011 ada 117 juta. Tahun 2012 ada 115 juta. Tahun 2013 ada 135 juta dan tahun 2014 ada 145 juta. Jadi total laba bersihnya itu 637 juta. Cara menghitung penghasilan bersih rata-rata yaitu caranya 1/5 dikali 637 juta yang didapat dari laba bersih. Jadi hasilnya 127.400.000. Estimasi penghasilan setiap tahunnya 128 juta. Pada tanggal 1 Januari 2015, aset perusahaan atau tidak termasuk goodwill besarnya sebesar 1.250 juta dan kewajibannya 200 juta dan hasil yang diharapkan dari investasi ditetapkan yaitu sebesar 10% dan kelebihan penghasilan yang akan dikapitalisasinya 25%. Yang selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Erlingga Laoli. Jawab. Metode kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata. Jumlah yang dibayar 128 juta dikali 100 per 10 sama dengan 1.280 juta. Nilai bersih aset 1.250 juta dikurangi 200 juta sama dengan 1.050 juta. Goodwillnya 230 juta rupiah. Kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata. Estimasi penghasilan yang akan datang 1.280 juta. Nilai bersih aset 1.050 juta. Kelebihan penghasilan 230 juta. Proyek hasil investasi 10% dikali 230 juta sama dengan 23 juta. Goodwillnya sama dengan 100 per 25 dikali 23 juta sama dengan 92 juta. Depresi. Pada akuntansi komersial, aset tak berwujud dikelompokkan menjadi aset dengan masa manfaat yang dibatasi oleh ketentuan hukum, yaitu atas dasar ketentuan, persetujuan atau sifat dari aset itu sendiri. Terdapat pula aset tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas, sebagai contoh goodwill dan merek dagang. Oke, sekarang aku lanjutin ke contohnya. Contoh, di tahun 2015, PT Makmur membayar tunai sebesar 1.500.000 juta untuk mendapat hak pengelolaan sumber alam atau hak penguasaan hutan (HPH). Total cadangan kayu yang berada pada lahan HPH tersebut 500 juta meter. Selama tahun 2015 menghasilkan 75 juta meter. Hitunglah depresi di tahun 2015. Tarif depresi 75 juta per 500 juta dikali 100% sama dengan 15%. Jadi teman-teman, biaya depresi tahun 2015 sebesar 15% dikali 1.500.000 juta sama dengan 225 juta rupiah. Nah, ayat jurnalnya di bagian debitnya ada biaya depresi, di bagian kreditnya ada akumulasi depresi. Jadi di biaya depresinya itu sebesar 225 juta, di kreditnya akumulasi depresi juga 225 juta. Selanjutnya yaitu amortisasi. PSAK 19 revisi 2010 menyatakan amortisasi yaitu alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud
selama umur manfaatnya. Untuk menetapkan besarnya biaya amortisasi yang dibebankan setiap periode dihitung dengan memperhatikan metode yang digunakan dalam amortisasi aset tak berwujud. Praktik akuntansi komersial menggunakan metode garis lurus. Rumusnya yaitu biaya amortisasi sama dengan persen tarif dikali harga perolehan aset tak berwujud. Amortisasi dalam akuntansi pajak. Seperti yang telah dilakukan pada aset tetap berwujud, bahwa nilai aset tetap berwujud dilakukan penyusutan, sedangkan untuk aset tak berwujud dilakukan amortisasi. Pengertian aset tak berwujud PSAK nomor 19 revisi 2010 adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Nilai aset tak berwujud pada akhirnya akan habis pada saat tertentu, sehingga harga perolehan aset tak berwujud harus diamortisasi secara sistematis selama taksiran masa manfaat dan tidak boleh dibebankan sekaligus pada periode perolehan. Periode dan metode amortisasi. Dalam paragraf 97 PSAK nomor 19 terlihat adanya klasifikasi aset tak berwujud berdasarkan periode amortisasi, yaitu yang pertama, aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Yang kedua, aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam amortisasi aset tak berwujud menurut akuntansi pajak adalah yang pertama, metode garis lurus. Selanjutnya, metode saldo menurun. Selanjutnya pengelompokan aset tak berwujud dan tarif amortisasi. Pada kelompok harta tidak berwujud kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, tarif amortisasi dengan metode garis lurus sebesar 25% dan tarif amortisasi pada metode saldo menurun sebesar 50%. Yang kedua yaitu kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun, tarif amortisasi dengan metode garis lurus yaitu 12,5%, sedangkan dengan metode saldo menurun yaitu 25%. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun, tarif amortisasi dengan metode garis lurus yaitu sebesar 6,25%, sedangkan dengan metode saldo menurun yaitu 12,5%. Yang terakhir yaitu kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun. Tarif amortisasinya dengan metode garis lurus sebesar 5%, sedangkan tarif amortisasi dengan metode saldo menurun sebesar 10%. Saat amortisasi dan amortisasi pada akhir masa manfaat. Sesuai akuntansi pajak bahwa pada akhir masa manfaat, aset tak berwujud akan diamortisasi sekaligus. Khusus untuk amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode amortisasinya dengan metode saldo menurun. Ketentuan khusus. Pada ketentuan khusus ini mengatur masalah sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya pengeluaran modal suatu perusahaan. Yang kedua, amortisasi terhadap pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun selain minyak dan gas bumi, hak penguasaan hutan, dan hak penguasaan sumber alam, serta hasil alam lainnya. Yang keempat, amortisasi atas pengeluaran yang dilakukan operasi komersial mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kelima, amortisasi terhadap goodwill. Pengalihan hak aset tak berwujud. Apabila terjadi pengalihan hak aset tak berwujud, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat 1, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang PPH, yaitu A. Pengeluaran untuk memperoleh aset tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan,
hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. B. Pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang pengembangan minyak dan gas bumi. C. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada butir kedua, hak penguasaan hutan, dan hak penguasaan sumber alam, serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Identifikasi kegiatan riset dan pengembangan. Paragraf 51 PSAK 19 Revisi 2010 menyebutkan tentang penentuan apakah suatu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui. Untuk itu, entitas mengelompokkan proses dihasilkannya aset tak berwujud menjadi 2 tahapan. Yang pertama, tahapan penelitian atau tahap riset. Yang kedua, tahapan pengembangan. Pengukuran. Pengukuran setelah pengakuan pihak entitas dapat memilih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada model biaya. Setelah dilakukan pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua ada model revaluasi. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud catat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi selanjutnya dan akumulasi rugi penurunan nilai C selanjutnya. Revaluasi tersebut dapat dilakukan secara rutin sehingga pada setiap akhir periode pelaporan jumlah tercatat aset tak berwujud tersebut tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai wajarnya. Dengan nilai modal revaluasi ini tidak memperkenankan untuk yang pertama merevaluasi aset tak berwujud yang sebelumnya belum pernah diakui sebagai aset. Yang kedua, pengakuan awal aset tak berwujud pada jumlah tertentu selain biaya perolehannya. Saat amortisasi. Faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan umur manfaat aset tak berwujud sebagaimana diatur paragraf 90 yang menyatakan termasuk yang pertama, harapan secara efisien oleh tim manajemen lain. Yang kedua, tipe siklus hidup produk untuk aset dan informasi umum mengenai estimasi umur masa manfaat dari aset serupa yang digunakan untuk keperluan yang serupa. Yang ketiga, jenis teknis, teknologi, komersial, atau jenis lain dari keusangan. Yang keempat, ada stabilitas industri di mana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atau produk atau jasa yang dihasilkan aset tersebut. Yang kelima, ada perkiraan atas tindakan kompetitor atau kompetitor potensial. Yang keenam, tingkat pengeluaran perawatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi, masa depan aset, serta kemampuan dan maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut. Yang ketujuh, ada periode pengendalian aset dan batasan hukum atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset seperti masa berlaku sewa yang terkait. Yang kedelapan, apakah umur manfaat aset bergantung pada umur manfaat aset lain entitas. Akuntansi pajak, biaya penelitian dan pengembangan. Secara khusus, akuntansi pajak tidak mengatur bagaimana melakukan pencatatan biaya penelitian dan pengembangan. Tentu saja mengikuti aturan akuntansi komersial, akan tetapi mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dapat dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PHKP.
Dalam penjelasan digambarkan, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia tersebut dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru, lagi pengembangan perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Pada akuntansi pajak ini menggunakan terminologi biaya penelitian dan juga ditentukan adanya ukuran dalam jumlah yang wajar.